Hai, perkenalkan nama saya Ria Dwi Putri, NIM 120-144 dari Prodi Teknik Geofisika kelas TPP 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program untuk tugas akhir saya pada mata kuliah PKS 2. Di sini saya mengambil materi matematika dasar, yaitu tentang bangun datar, dan materi yang kedua yaitu fisika dasar tentang interferensi cahaya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk materi fisika dasar yaitu interferensi cahaya. Di sini saya membuat flowchartnya di Word. Langsung saja. Yang pertama dimulai dengan terminator mulai. Terus masuk ke processing deklarasi variabel. Jadi setiap variabel ini dideklarasiin nih tipe datanya. Di sini saya juga memasukkan output data diri, yang dimana terdapat nama, NIM, prodi, dan TPB. Kemudian di sini ada input pilihan soal. Jadi si pengguna ini diminta untuk memasukkan pilihan soal keberapa nih yang mau dipilih. Terus turun ke bawah. Di dalam ini ada percabangan di dalam if ini. Jadi dalam percabangan ini, jika pilihannya sesuai, maka dia akan bernilai true. Selanjutnya, di sini ada input banyak data. Terus geser lagi ke kanan, di sini ada input nilai MPYL. Terus ke kanan lagi, di sini ada proses perhitungan nilai sesuai dengan rumus untuk pita terang. Selanjutnya, di sini kita masuk ke output hasil nilai D, karena yang dicari kan nilai D. Jadi hasil yang didapat ini dari proses sebelumnya, dari proses perhitungan nilai sesuai rumus untuk pita terang ini. Ketika pilihan tidak sama dengan 1, maka hasilnya akan false. Di sini kita masuk ke percabangan else. Sama seperti hal yang di atas tadi, kita menginput banyak data, lalu kita menginput nilai MPYL, terus proses perhitungan nilai sesuai rumus untuk pita gelap, dan output hasil nilai D. Kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan untuk program C++-nya. Kali ini kita mendeklarasikan nih include streamnya, terus using namespace std di line 9 sampai 12 ini. Ini ada biodata diri. Jadi di sini ada nama, NIM, prodi, dan TPB. Terus dia di line ke-14 ini interferensi cahaya. Ini judul materinya. Pada line 16 sampai 20 kita mendeskripsikan rumus di setiap variabel. Jadi D itu apa? D itu jarak celah. Terus M itu apa? P itu apa? Y itu apa? Dan L itu apa? Lanjut pada line 21, 22 sampai 27. Di sini program ini mencetak lagi nih bentuk soalnya. Jadi pada line ke-25 ini kita diminta untuk memasukkan pilihan soalnya. Selanjutnya kita masuk nih ke percabangan if lagi. If ini pilihannya jika sama dengan 1. Dicek sama program nih, apabila pilihannya sama dengan 1, maka mengeksekusi yang di dalam di sini rumusnya dicetak. Terus pada line ke-32 ini si program ini diminta nih banyaknya data yang ingin dicari untuk pilihan bentuk soal pita terang. Di inputlah oleh si pengguna nantinya. Kemudian di inputlah sama si pengguna. Kemudian di sini kita pakai perulangan for. Setelah itu di sini
sama seperti tadi, kita memakai perulangan for. Si pengguna ini menginput nih nilai tiap-tiap variabel rumusnya. Setelah itu, perhitungan sesuai dengan rumusnya. Seperti ini ya, rumusnya M kali P per Y per L. Jadi dimana hasil perhitungan ini ditampung pada array banyak satu. Pada line ini nih, si program ini mencetak hasil dari perhitungan yang di atas. Di sini apabila pilihan sama dengan 1, maka dia akan else. Untuk pita gelap ini sama aja seperti pita terang yang di atas, hanya saja yang membedakan itu rumusnya. Coba di sini kita coba untuk run ya. Di sini muncul penjelasan apa itu D, apa itu M, L, P, dan seterusnya. Nah, di sini nih ada bentuk soalnya. Jadi yang pertama untuk pita terang dan yang kedua untuk pita gelap. Terus kita disuruh nih memasukkan pilihan soal. Kita coba saja untuk yang pita terang dulu ya. Dan ini hasilnya. Nah, di sini kita coba untuk yang bentuk soal yang kedua ya, untuk pita gelapnya. Banyak data yang ingin kita cari. 1, 2, dan ini hasilnya. Kita ulangi lagi karena kan kita banyak data yang dicarinya kan 2, jadi kita ada perulangan untuk 2 kali. Dan ini hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk materi matematika, yaitu bangun datar. Jadi yang pertama di sini ada start, di mana program ini untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini ada konsep variabel, string, pilihan, dan ulang. Selanjutnya ada code sebagai output untuk menampilkan output yang akan kita ingin tampilkan pada program. Di sini saya memilih output yang pertama berupa data diri. Jadi di sini berupa nama, NIM, prodi, dan TPB. Kemudian kita ke sebelah kanan sini. Di sini saya memasukkan beberapa output. Output yang pertama luas persegi, output yang kedua luas persegi panjang, dan output yang ketiga luas jejer genjang. Output yang keempat yaitu keluar, jika ingin keluar dari program. Dan juga ada input pilihan. Jadi dimana setiap pendeklarasian ini kita memilih pilihan program yang akan kita ingin jalankan terlebih dahulu. Di sini ada real array dan real hasil. Di sini berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya, di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung luas persegi. Saya memasukkan output, masukkan sisi, dan input sisi hasilnya pada pilihan yang kedua. Di sini saya mengoutput luas persegi panjang. Selanjutnya pada pilihan yang ketiga, yaitu luas jejer genjang. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta memasukkan rumus dari luas jejer genjang tersebut. Dan pada pilihan yang keempat, yaitu jika kita ingin mengulang
program tersebut nih kita memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut itu akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, kita pilihlah tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk program C++ nya. Jadi di sini untuk materi matematika dasar yaitu bangun datar. Di awal kita mendeklarasikan, terus di sini ada output data diri, ada nama, NIM, prodi, dan TPB. Selanjutnya di sini ada do. Do ini sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Jadi fungsi chain di sini dalam pemrograman yaitu untuk menginput data. Kemudian ada double ini. Double ini berfungsi untuk menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Jadi di sini ada if nih. If ini sebagai pilihan yang pertama. Jadi if ini untuk mencari nilai luas perseginya nih. Terus selanjutnya di sini ada else if, yaitu pilihan kedua. Sama seperti yang di atas, kita disuruh memasukkan rumus luas persegi panjangnya. Ada else if untuk pilihan yang ketiga. Sama seperti yang di atas, kita juga disuruh memasukkan rumus luas jejer jenjangnya. Selanjutnya di sini ada else if pada pilihan yang keempat. Di sini untuk pemrograman menandakan selesai. Jika pilihan selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data yang akan ditampilkan akan salah atau error. Seperti ini. Di sini ada else. Gimana else ini untuk mengulang atau tidak. Jadi yang terakhir ini ada will nih. Will ini sebagai perulangan. Tergantung kita ingin mengulang ya atau tidak. Untuk program yang sudah kita jalankan tersebut, kita coba run. Di sini muncul menghitung luas bangun datar. Yang pertama ada luas persegi, yang kedua ada luas persegi panjang, yang ketiga ada luas jenjang-jenjang, dan yang keempat keluar. Kita coba saja yang pertama pada luas persegi. Di sini kita disuruh memasukkan sisinya, misal 2. Kita ingin mengulang ya atau tidak? Tidak. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba untuk pilihan yang kedua, yaitu luas persegi panjang. Jadi kita disuruh memasukkan luas perseginya dan masukkan lebarnya. Ini hasilnya 24 cm. Ulang ya atau tidak? Tidak. Dan kita coba untuk luas jejer jenjang. Pilihan ketiga 4, 2, dan ini hasilnya. Luasnya 8 cm. Ulang. Oke. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan dan saya juga masih belajar. Jangan lupa like and comment.